down to the ground. You're dragging me. It's constantly. No, I won't make a sound. I love the pain. It sets me free. It's wrong. I can't make right. I love the better below. You said myself that this is Sedikit tentang ilmu komunikasi itu seperti apa. Tetapi untuk buat teman-teman semuanya yang memang pengen, saya pengen melatih banget nih komunikasi saya, nanti bisa dibicarakan tentunya dengan tim Ultima Edu, yes? Nah, praktek komunikasi itu seperti apa? Salah satunya kita akan mencoba, teman-teman semuanya siap? Di antaranya adalah kita akan melenturkan organ artikulasi. Walaupun ini teman-teman semuanya mungkin di suaranya itu di mute ya, tetapi coba di rumah masing-masing, di tempat kerja masing-masing, di mobil, kemudian yang lagi di pantai, yang lagi di atas gunung mungkin ya, yang lagi di sekolah, coba kita sama-sama akan berlatih melenturkan organ artikulasi. Salah satunya kita bisa melihat di bawah sini ada dari gerakan bibir, rahang, lidah, dan juga hidung. Kita akan mengawalinya dari gerakan bibir. Semuanya bisa untuk mengikuti saya di rumah ya? Enggak teh, saya di sekolah boleh. Coba. Ma-ba-ta. 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 Oke. Lagi ya. Tapi jangan mabata jangan. Tapi kita si bibirnya itu coba di gerakan usahakan bibir kita ini terlatih dengan baik dan juga bergerak dengan rileks ya, dan sengaja nggak ada yang lihat, oke? Ini bisa dilatih terus-terusan. Contoh nih, kalau kita bangun tidur mungkin habis cuci muka sambil menghirup udara segar, kita lakukan ini latihan untuk melenturkan organ artikulasi kita. Salah satunya tadi ma-ba-ta. Ini sering dilakukan juga untuk latihan vokal, kemudian sering dilakukan juga untuk anak-anak teater. Biasanya latihan seperti ini dulu. Selanjutnya nih, kita bisa latihan rahang. Ta-na-da. Ta-na-da. Tapi si rahang kita ini usahakan untuk naik turun dengan sempurna. Jangan malu-malu karena ini untuk diri kita sendiri ya. Ta-na-da. Ta-na-da. Kemudian bisa latihan lidah. La-li-lu. 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 Kemudian bisa juga dari hidung. Hong-kong-song. 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 Teman-teman semuanya, ini mau ini lagi ya. Salah satunya kita jangan malu dalam berlatih ataupun mungkin jangan malu dalam mengawali sesuatu hal yang baik. Karena itu manfaatnya buat diri kita sendiri. Yes? Yuk kita latihan lagi. Ma-ba-ta. Ta-na-da. La-li-lu. Hong-kong-song. Ini bisa dilakukan saat pagi-pagi atau enggak mungkin pada saat kita sebelum tidur, kita latihan dulu sedikit, senam muka dulu ya. Kemudian salah satunya sebelum kita berbicara di depan orang, apalagi depan orang banyak, kita bisa lakukan ini dulu biar apa? Biar si mulut kita ini tidak kaku ya saat berbicara. Nah, itu nanti teman-teman semuanya bisa tentunya melatih ini di rumah. Selanjutnya bisa melatih pernapasan. Nah, pernapasan di sini seperti apa? Ini identik juga dengan bernapas menggunakan diafragma. Cara mengolah ya, ini sangat banyak banget digunakan khususnya untuk para public speaking
public speaker di luar sana. Salah satunya nih buat teman-teman semuanya, ini langsung saja dari melatih pernapasan dengan menggunakan diafragma. Pertama, coba teman-teman simpan tangan yang kanan di dada, kemudian simpan tangan yang kiri di perut. Oke, simpan tangan yang kanan di dada, dan simpan tangan kiri di perut. Kemudian kita senderan di kursi atau enggak mungkin di dinding gitu ya, kita senderan. Tarik nafas perlahan dari hidung selama 5 detik, kemudian keluarkan perlahan juga dari mulut kita, dari bibir kita sambil, dan rasakan si perut kita itu kembang kempis ya. Oke, itu salah satu latihannya. Yuk kita latihan lagi ya. Di antaranya ini kalau nggak kelihatan, maaf aja nih ya teman-teman semuanya. Tapi sekali lagi, tangan kanan boleh disimpan di dada, tangan kiri simpan di perut. Kita tarik nafas dari mulut, dari hidung. Keluarkan dari mulut. Dan rasakan perut kita saat kembang kempisnya. Itu terus aja dilaksanakan, terus aja dilatih, dan mudah-mudahan, karena memang untuk menggunakan diafragma itu rada sulit juga ya, tetapi kalau kita terus saja sambil relaksasi diri, nanti mudah-mudahan tentunya kita bisa melatih juga diafragma, sehingga apa, pada saat kita berbicara, itu kita tidak, salah satu manfaatnya itu tidak kehabisan cepat nafas. Jadi enggak, tapi apa, karena kita menggunakan pernapasan di perut, beda dengan pernapasan menggunakan leher kita, oke? Jadi nanti itu bisa digunakan, bisa dilatih buat teman-teman semuanya dan tetap semangat, oke? Selanjutnya, ini saya lupa untuk mencantumkan salah satu lagi, diantaranya adalah smiling voice. Smiling voice ini sangat penting juga, apalagi di dunia announcer, di dunia kepenyiaran, ini sangat penting banget. Karena apa? Salah satunya kan kita nggak tatap muka ya, saya di mana, ini pendengarnya ada di mana gitu. Jadi kita nggak langsung. Kalau di YouTube mungkin bisa masih melihat ya, ekspresi saya seperti apa. Sekarang juga di Zoom, teman-teman masih bisa melihat ekspresi saya, apakah baud, ataukah mungkin sambil rada senyum, atau sambil gumaha gitu ya. Nah ini digunakan juga, manfaatnya untuk apa? Ini bisa mempengaruhi intonasi, ataupun artikulasi juga bisa dari komunikasi yang kita sampaikan. Berbeda antara selamat pagi semuanya sama selamat pagi semuanya, selamat pagi semuanya, selamat pagi semuanya, selamat pagi semuanya, selamat pagi semuanya. Gimana nih kabarnya? Sehat? Nah, jadi walaupun kita tidak bertatap muka secara langsung, tetapi itu nilai keramahan seseorang itu tersampaikan. Selanjutnya nih, ini yang terakhir, diantaranya berbicara dari me. Kalau berbicara dari me di sini, teman-teman semuanya ini bisa tentunya melatih nada suaranya, ataupun tinggi rendahnya suaranya, contohnya tadi, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, untuk berbicara di depan umum atau enggak mungkin berbicara sehari-hari, biar lebih kece lagi, ini coba gunakan berbicaranya dari mi. Berarti tadi kan, saya mi-nya saya di do, re, mi. Mi. Berarti, assalamualaikum, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kalau di do, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Nah, itu akan beda banget rasanya. Coba teman-teman cari dan juga temukan mi-nya masing-masing di mana, dan nanti aplikasikan saat kita berbicara. Itu kayaknya nggak bakalan ada ya istilah kekencengan ngomong, atau enggak mungkin nggak kedengeran ngomongnya, itu kayaknya nggak bakalan. Kenapa? Karena kita berbicara di tengah-tengah, salah satunya di mi, sehingga apa? Suara kita lebih keluar, apalagi ditambah dengan smiling voice, itu kedengaran oleh orang yang kita ajak bicara itu akan terasa berbeda.
Nah, seperti itu ya teman-teman semuanya. Oke. Nah, selanjutnya nih, kita bakalan mencoba ataupun challenge diantaranya praktek berkomunikasi, tetapi sebelum itu saya serahkan dulu ke moderator jikalau ada yang mau bertanya dulu sampai sini. Silakan. Baik, Oke. luar biasa sekali pemaparannya ya. Sejauh ini mantap. Kalau saya dengar sih beda banget ya kalau memang seorang announcer tuh di telinga teh adem asli. Oh, adem ya. Tapi pas ketemu nggak adem ya. Allahu alam belum bertemu. Allah. Oke, silakan Kang Fahmi. Ya, sebelumnya mohon maaf nih agak gelap soalnya di luar sudah mendung dan posisi ini saya lagi nebeng di sekolah SD. Kebetulan lokasi saya di Garut Selatan nih. Wow, mantap. Agak sedikit susah sinyal, jadi rada ambil dulu ke SD buat nyari sinyal. Alhamdulillah ketemu dan lancar ya. Oke. Sejauh ini banyak sekali pertanyaan sih yang udah masuk, namun sejauh dari pemaparan yang telah disampaikan memang terjawab gitu ya. Nah, dan di sini saya akan membacakan 2 terlebih dahulu pertanyaan mungkin ya. Ini pertanyaannya dari Rizka Rohma Silvana. Halo Rizka. Rizka Rohma Silviana, mohon maaf ya. Dari PP Banten dan izin bertanya, katanya bagaimana tips menghindari menggunakan kata-kata yang berlebihan? Serta bagaimana cara yang harus dilakukan kita terkait pemanfaatan kata-kata yang singkat dan ringkas hingga mungkin pesannya jadi mudah dipahami dan tidak bertele-tele. Itu ya mungkin pertanyaan yang pertama. Selanjutnya pertanyaan yang kedua datang dari Kota Padang nih Teh. Dari Dita Indah Permatasari. Halo Dita. Dari SD 10 BB, ini apa ya BB saya kurang tahu. Pertanyaannya nih, kalau komunikasi dengan seni yang beragam, apakah tidak mengurangi tujuan serta kesantunan dalam berbahasa? Oke, sejauh itu 2 pertanyaan dulu, silahkan Teteh. Oke, terima kasih untuk para penanya di siang menjelang sore hari ini. Dan langsung saja tentunya buat teman-teman semuanya, kita akan bahas ya. Kita akan jawab dulu. Ini untuk saya mengambil intinya dulu ya, untuk pertanyaan yang pertama, ini gimana sih cara menghindari kata-kata yang berlebihan dan juga kata-kata yang memang istilahnya itu kalau sekarang kan banyak banget istilah-istilah ataupun singkatan-singkatan, apakah itu akan tersampaikan atau tidak? Dan pertanyaan yang selanjutnya ini, apakah dengan seni komunikasi yang beragam, ini akan tersampaikan atau tidak gitu ya, dalam segi isi ataupun pesannya. Nah, buat teman-teman semuanya, ini sangat luar biasa pertanyaan-pertanyaannya. Di antaranya, untuk menghindari kata-kata berlebihan, ini usahakan buat teman-teman, di dalam diri sendiri, ini ada salah satunya rem. Contoh nih, ini udah walaupun merubah sesuatu itu tidak semudah yang kita bisa obrolkan ya, tetapi usahakan dulu nih tipsnya yang pertama buat teman-teman semuanya tadi setelah kita mengkonsep apa yang akan kita bicarakan, usahakan ada rem pada diri kita. Kita berbicara A, B, kalau mau ada kata-kata yang mungkin sedikit berlebihan karena itu menjadi sesuatu hal yang biasa untuk diri kita, coba rem. Ganti dengan pembahasan lain atau enggak mungkin stop aja pembicaraan kita di sana. Seperti itu, yes. Jadi pada saat kita berbicara, usahakan tadi ada rem di dalam diri kita, biar apa? Biar kita tidak terjerumus mungkin di dalam pembicaraan kita itu sendiri gitu. Salah satunya itu ya, setelah tadi konsep, kita udah memberikan konsep, yang kedua itu. Yang ketiga, kita coba munculkan perasaan apa? Perasaan efektif di dalam diri kita. Gimana nih untuk memunculkan perasaan efektif? Salah satunya, diantaranya coba, kalau kita berbicara terlalu berlebihan, apakah itu efeknya akan positif atau enggak menjadi negatif. Dan teman-teman tidak sedikit yang hari ini nih ya,
berbicara terus aja ke sana ke sana sini, dan mungkin sedikit berlebihan. Tetapi orang yang menerimanya itu bukan malah kagum terhadap diri kita, malah bisa jadi itu menjadi bumerang untuk orang yang berbicara. Karena apa? Karena kayaknya ini deh terlalu berlebihan deh ngomongnya, terlalu A, terlalu B, terlalu C. Oke? Jadi buat teman-teman semuanya yang mungkin pernah mengalami ataupun sedang mengalami di dalam komunikasi dengan seseorang, mau dengan pacar, mau dengan keluarga, mau dengan sahabat, dengan tetangga, dengan siapapun, coba hindari kata-kata yang berlebihan tadi dengan apa? Dengan kontrol diri. Di antaranya ada rem di dalam diri kita. Pertama, kedua mungkin sulit, tetapi itu jadikan PR. Kalau sekarang kita berkomunikasi, masih ada kata-kata berlebihan, masih ada kata-kata yang memang sulit untuk dicerna. Nah, itu jadikan PR. Berarti kita berbicara selanjutnya, berbicara keesokan harinya, usahakan 1 poin aja dari PR kita yang kemarin itu tidak ada di dalam komunikasi kita. Oke? Dan kalau penggunaan nih kata-kata yang memang diringkas ataupun disingkat-singkat, usahakan tadi nih kita lihat dulu lawan bicara kita. Apakah kira-kira dia akan mengerti dengan singkatan-singkatan yang akan kita bicarakan atau tidak? Salah satu tipsnya adalah kalau kita sendiri yang berbicara demikian atau yang berbicara singkatan itu, usahakan dengan artinya. Contohnya mungkin, aku sakit PMS, ada yang nggak tahu? Iya, PMS itu datang bulan. Nah, kayak gitu. Itu jadi salah satu nilai positif loh buat teman-teman. Di antaranya apa? Mengedukasi. Jadi kita bukan hanya berkomunikasi, tetapi mengedukasi. Dan mudah-mudahan tentunya itu menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah untuk diri kita sendiri. Seperti itu ya. Nah, untuk selanjutnya ini, apakah dengan banyaknya seni komunikasi yang beragam, komunikasi ataupun inti pesan kita itu tersampaikan atau tidak? Nah, tentunya ini juga menjadi salah satu hambatan sih ya, hambatan dalam berkomunikasi. Salah satunya kan tadi, hambatan itu bisa datang dari mungkin salah satunya perbedaan budaya, perbedaan tempat juga, perbedaan waktu juga. Nah, teman-teman coba di sini latih diri sendiri untuk menjadi seseorang yang cerdas dalam berkomunikasi. Salah satunya apa? Kalau kita berkomunikasi, contohnya itu berbeda budaya, coba kita masuk terhadap budaya lawan bicara kita, gitu. Kalau enggak mungkin salah satunya kan kalau orang-orang Sunda bicaranya rada lemah lembut dan gimana. Mungkin ada beberapa daerah yang berbicaranya teh seperti marah tetapi enggak marah. Malah itu teh berbicara yang efektif buat mereka. Itu juga bisa menjadi salah satu hambatan, tetapi dari hambatan itu bisa menjadi sesuatu hal yang positif jikalau kita pandai memilih tempat, situasi, dan juga waktu saat kita berbicara. Nah, seperti itu nih teman-teman. Mudah-mudahan tentunya menjawab. Dan memang sih ya, untuk pengaplikasiannya sendiri itu terkadang rada sulit dan menjadi mungkin tadi PR, tetapi kalau kita ada rem, ada kontrol tersendiri di dalam diri kita, terus kita pandai membaca situasi, suasana, dan lain-lain, ya tentunya komunikasi efektif, seni berkomunikasi efektif itu bakal akan terwujud di dalam kehidupan kita, khususnya kehidupan sehari-hari. Begitu, moderator, siap. Oke, kembali lagi ke moderator. Oke, Oke, sepertinya moderator sedang ada problem ya dalam segi sinyal dan lain-lain. Oke, selanjutnya nih teman-teman semuanya, sambil menunggu moderator, saya akan mengambil 2 audiens dari teman-teman semuanya yang mau berpartisipasi, dan tentunya ini akan membawa pulang, membawa pulang ya, dan akan mendapatkan salah satu yang beruntung mendapatkan hadiah dari panitia. Oke, nah kira-kira nih dari teman-teman semuanya, silahkan dari partisipan yang mau ikutan merapat ataupun ikutan challenge kita di sore hari ini, di siang menjelang sore ini, kira-kira siapa? Oke, kira-kira yang siap? Oke, coba saya minta bantuan ya.
Oke, siapakah? Aha. Kamarul. Oke, ini ada Kang Kamarul ya. Halo, Kang Kamarul. Oke, bentar, boleh dibantu suaranya? Oke. Halo. Iya, Kak. Hai, Kang Kamarul. Ini dari daerah mana, boleh? Dari Aceh, Kak. Dari Aceh. Wow, keren banget. Luar biasa ya. Ini kalau boleh tahu informasinya dari mana nih? Dari grup Instagram, di Instagram. Dari Instagram. Oke. Dan ini keren banget karena semangatnya luar biasa ya. Oke, kita tunggu satu orang lagi. Kira-kira siapa yang mau ikutan bergabung? Oke, boleh satu lagi? Coba ya. Oke, dari panitia silahkan. Satu orang lagi, kira-kira siapa nih? Boleh. Halo, Kak. Yosua, mana? Hai. Dengan siapa ini namanya? Yusuf dari Maji Kosen, Kak. Oke, Yosua dari mana nih? Saya dari Medan, Kak, asalnya. Wow, dari Medan ya. Pasti ini bisa bahasa Medan ya? Oh, jelas dong, Kak. Bisa. Oke, boleh dong ini disapa-sapa dulu nih audiens kita, tapi pakai bahasa Medan ya. Oke. Gimana nih? Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Yusuf Darmaji Kosen dari Medan, dan salam kenal semuanya. Horas ya. Horas. Oke. Nih kalau Kang Kamarul nih, jangan mau kalah nih. Kira-kira kalau bahasa Aceh nih, menyapa teman-teman kita seperti apa? Halo, ngan mandum, long Kamarul dari Aceh. Salam meturi mandum, semoga tanyo dalam keadaan sehat mandum. Oke, keren. Oke, dua-duanya udah keren banget dalam segi komunikasi. Mungkin nanti tetap diingat juga smiling voice-nya tadi udah. Kemudian tinggal menghilangkan ejahan dan lain-lain. Oke, mantap. Oke, dan sekarang challenge-nya adalah teman-teman semuanya bisa melihat PowerPoint yang saya sajikan ya. Oke, coba mohon dibantu dulu ini buat panitia. Oke, siap. Nah, oke teman-teman semuanya, ini di dalam PowerPoint, coba ya. Mana? Oke, ini ada satu buah paragraf ataupun kalimat mungkin ya, lebih tepatnya. Ini ada kalimat yang isinya itu Indonesiaku negeri indah dan ramah yang membentang luas dari Sabang sampai Merauke dengan 1001 bahasa yang kaya dan budaya yang memukau warisan nenek moyang kita. Oke, nah tugas teman-teman adalah yang pertama, coba baca dengan tempo pelan-pelan. Boleh, mau siapa dulu nih? Saya juga boleh, Kak? Boleh, Sok Yosua, silakan. Oke. Indonesiaku, negeri indah dan ramah yang membentang luas dari Sabang sampai Merauke dengan 1001 bahasa yang kaya dan budaya yang memukau warisan nenek moyang kita. Oke, good. Satu lagi nih buat Kak. Siapa tadi tuh? Kak Kamarul. Oke, siap. Boleh nih, Kak. Oke, Kak Kamarul, silahkan. Halo, Kak. Oke, halo. Boleh nih dibaca nih, tapi dengan tempo yang pelan-pelan. Iya, Kak. Indonesiaku, negeri indah dan ramah, yang membentang luas dari Sabang sampai Merauke, dengan 1001 bahasa yang kaya dan budaya yang memukau
warisan nenek moyang kita. Oke, good. Nah, kalau di sini nih ya, yang kedua itu kan ada coba dengan intonasi. Kalau intonasi, kita akan mengambil beberapa kata dan kita akan kasih seni di dalamnya. Tetapi untuk sekarang, kita akan langsung aja ke poin nomor 4. Di antaranya, coba baca dengan satu nafas, tapi dengan tempo yang cepat dan juga menggunakan intonasi. Oke? Boleh nggak? Boleh, siap. Mau dari siapa dulu nih? Nanti kita akan pilih dari kedua teman-teman kita ini, siapakah yang akan mendapatkan door prize dari panitia. Kira-kira mau siapa dulu? Yang sudah siap. Boleh, bebas Kak, dari siapa? Oke, dari Kak Kamarul, boleh. Siap ya? Tarik nafas dari diafragma, tetap smiling voice, tapi coba baca cepat dengan satu nafas dan menggunakan intonasi. Oke, Kak. Siap? Oke, Kak, siap. Oke, hitungan 3, 2, 1. Indonesiaku negeri indah dan ramah, yang membentang luas dari Sabang sampai Merauke, dengan 1001 bahasa yang kaya dan budaya yang memukau warisan nenek moyang kita. Wow, terima kasih. Ini udah mencoba dan keren banget tentunya. Coba sekarang satu lagi nih buat Yosua. Boleh Kak. Oke, siap ya? Siap Kak. Oke, hitungan mundur 3, 2, 1. Indonesiaku negeri indah dan ramah yang membentang luas dari Sabang sampai Merauke, dengan 1001 bahasa yang kaya dan budaya yang memukau warisan nenek moyang kita. Oke, good. Aduh, ini dua-duanya keren banget ya. Kira-kira panitia nih, siapa yang bakalan menang? Buat para audiens juga ini, suara terbanyak buat siapa ya? Kak Kamarul atau Yosua nih? Oke, karena menurut panitia dan juga audiens ataupun teman-teman yang ikut di webinar hari ini, dua-duanya ini mendapatkan tentunya merchandise dari panitia. Selamat! Ini buat Kak Kamarul dan juga Yosua. Ini boleh untuk tentunya di chat kita ya, di link chat kita. Ini, oke, langsung aja di apa? Di WA ya, nanti di WA kan untuk panitia nanti akan dihubungi, dan sekali lagi selamat ya. Oke, salam buat Aceh dan juga salam buat Medan. Aduh, keren banget. Oke, nah semuanya ini buat teman-teman, ternyata kita sudah ada di penghujung materi kita dan tadi sudah ditutup juga ini dengan apa namanya challenge walaupun kecil-kecilan ya, karena dimaklum juga emang kita sekarang lagi masih masa-masa daring, tetapi sangat speechless juga buat diri saya karena memang ternyata walaupun mungkin sekarang itu agak terbatas dalam segi apa ya kondisi, tempat dan lain-lain, tetapi tidak mengurangi semangat ini bahkan sampai ke Aceh, ke Medan, Bandung dan juga sekitarnya ini untuk menggali informasi ataupun saling berbagi pengalaman di siang hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa juga untuk mengaplikasikan seni komunikasi efektif di kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan tentunya membantu dan juga bisa membuat diri kita menjadi upgrade lagi terhadap hal-hal yang baru dan hal-hal yang baik. Oke, sekali lagi salam dari Eha Ladara. Mudah-mudahan sehat selalu semuanya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi tentunya di lain kesempatan. Oke, kembali lagi silahkan kepada moderator ataupun MC kita hari ini. Oke. Oke, nah Bang. Mohon Ada ya? maaf. Oke. Sempat terputus tadi Teteh. Saya sambung melalui handphone saya. Siap. Oke. Memang, Garut Selatan ini dan daerah lain mungkin di luaran sana akan mengalami hambatan ya kalau webinar seperti ini. Hambatan dalam sarana ya kalau sekarang. Ya,
Kalau tadi itu istilahnya apa ya, media penyalur komunikasinya Teh ya, yang memang menjadi hambatan gitu. Oke. Kalau dari segi penyampaian dari pengirim oke, penerima juga oke, tapi memang ini hambatan dari media ya Teh, media penyampai informasinya atau media penyampai komunikasinya dalam ada hambatan seperti itu. Siap. Mohon maaf nih untuk para peserta, kami sambung melalui sambungan telepon. Kemudian sedikit saya tadi tarik mungkin ya, yang saya catat di sini tadi udah dipaparkan begitu mantap dan detail. Sebetulnya ini bukan untuk pemula sih Teh, kalau saya lihat. Sangat kompleks dan komprehensif mungkin. Enaknya memang dibahas satu persatu mungkin ya Teh, di kemudian hari. Mungkin ini baru kulitnya aja ya yang disampaikan kepada teman-teman. Ya, yang saya catat di sini, yang paling penting mungkin Teh menurut saya adalah penyesuaian dalam berkomunikasi. Penyesuaian di sini harus melihat lokasi di mana bumi dipijak, langit dijunjung seperti itu. Mungkin budaya di Sunda ngomong kasar seperti, mohon maaf nih ya teman-teman, ya ada anjing, ada goblok gitu itu mungkin kalau sebaya itu oke gitu ya. Cuman melihat dari lawan berbicaranya kita gitu, siapa, apakah menggunakan kalimat kasar seperti itu masuk kepada lawan bicara kita, tentu harus diperhatikan. Itu masuk penyelesaian komunikasi. Selain lokasi, tadi ada lawan bicaranya. Kemudian yang saya tangkap juga adalah emosi saat berbicara. Emosi di sini bukan marah-marah saja ya, mungkin dari senyum, dari ekspresi muka gitu, dari suasana hati mungkin ya. Dan yang terakhir mungkin dari gestur saat menyampaikan. Nah, tadi di tengah-tengah penyampaian, Teh Eha ini menyampaikan menggunakan frasa atau kata dan atau diksi mungkin ya, ada rada dan ujung-ujung. Tadi mungkin jadi pertanyaan mungkin untuk teman-teman yang di luar Jawa Barat khususnya. Rada itu agak mungkin ya Teh ya, dan ujung-ujung itu tadi itu apa ya? Tiba-tiba ya, tiba-tiba. Nah, mungkin sambil berbagi dengan teman-teman yang lain di luar Jawa Barat gitu. Kemudian tadi yang saya petik adalah komunikasi memang sangat krusial dan tidak boleh disepelekan sebetulnya, karena sekarang saja melihat undang-undang mungkin ada ataupun aturan yang telah ada di Indonesia, tidak sedikit orang yang ditangkap atau bahkan dipenjara gara-gara komunikasi yang tidak oke gitu ya. Mungkin jadi ada pasal karet yang bikin orang sakit hati gitu ya Teh. Itu terasa ya. Yang sakit hati, yang pasal karet yang sakit hati yang bisa mendapat atau memenjarakan orang. Dan kalau tadi Teteh menyampaikan tentang latihan mengolah suara, mengolah bibir, lahang, dan hidung, mungkin untuk teman-teman yang Muslim pasti mengenal makhorijul huruf gitu ya, tempat keluarnya huruf. Nah itu juga kalau teman-teman rajin membaca Quran, itu merupakan salah satu latihan dalam mengolah suara. Itu mungkin yang saya bisa simpulkan, dan bagi juga ke teman-teman, harapannya pertemuan ini tidak berujung sampai sini saja dari teman-teman Ultima. Terima kasih kepada Teh Eha Ladrang yang telah menyampaikan materinya, luar biasa sekali. Saya juga sebenarnya Teh tertarik dunia announcer, MC, dan lain sebagainya. Kalau dibilang pengalaman, ngalamin juga sih jadi MC dadakan gitu, atau moderator dadakan. Seperti itu. Mungkin harapannya bisa berbagi mungkin nanti sama Teh di lain kesempatan. Tentunya mungkin ditunggu itu, ya. Iya, mungkin itu yang bisa moderator sampaikan. Saya Fambi Alda Triansyah, dari UPI juga Teh. Ini kakak tingkat atau adik tingkat nih? Soalnya komunikasinya beda. 2014 kalau Teh. 2014 ya. Iya, itu mungkin. Terus kami juga mengucapkan mohon maaf bagi teman-teman yang pertanyaannya tidak dapat dibacakan, mengingat waktu juga gitu. Yang
membatasi pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Saya Fahmi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Dadah teman-teman semua. Terima kasih untuk Pak Fahmi ya. Demikian teman-teman pemaparan dari narasumber kita. Sudah selesai. Gini ya. Oke, demikian teman-teman semua pemaparan dari narasumber kita. Haladrang ya Teh ya, makasih banget. Itu udah munel kalau di bahasa Sunda mah. Udah selesai pemateriannya, menandakan berakhirnya acara kita hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Terus untuk jangan lupa yang mau belajar lebih lanjut tentang komunikasi, boleh mengikuti pelatihan berbayar dan tentu harga yang kami tawarkan terjangkau dan tidak abal-abal. Tadi baru sedikit aja udah daging banget ya. Nah, nanti untuk lebih jelasnya kita kupas lagi di pelatihan bersama Ultima Edu. Boleh dicek di websitenya www.ultimaedu.my.id atau boleh ngechat admin yang ada di grup. Nah, itu boleh dicek supaya nanti lebih lengkapnya pembahasannya lebih dalam lagi. Itu baru sedikit ya Teh ya, baru sekulitnya juga nggak nyampe lah. Nanti juga ada lebih dalam lagi, yang namanya komunikasi itu luas, nggak terbatas. Jadi insya Allah ilmu yang kita dapatkan juga tidak terbatas. Nanti akan dibimbing langsung sama TEH. Kalau misalnya ada yang tertarik untuk mengikuti pelatihannya, boleh di chat admin, atau sekali lagi saya sebutin nama websitenya www.ultimaedu, disatuin ya, www.ultimaedu.my.id, atau boleh chat ke admin yang ada di grup. Nah, untuk sertifikat nanti kita kirim kurang lebih 2 kali 24 jam. Itu udah ada di emailnya masing-masing, boleh sambil dicek. Kalau misalnya ada kesalahan penulisan nama atau ada kesalahan atau belum menerima nih, ngerasa saya ikutan udah ngisi absen tapi belum menerima, itu boleh chat lagi adminnya. Nanti selebihnya kita proses lagi. Segitu aja dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya, bagi kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ultima Edu atas kesempatan. Terima kasih.